Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga dapat bertemu, bertatap muka di tempat dan juga di video yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Teman-teman masih pada puasa dong ya? Nah, sebelum kita lanjut ke apa yang mau diobrolkan sama saya sendiri, perkenalkan dulu. Nama saya Adam Faza Gimnastiar. Bisa dipanggil A Adam, A Faza, ataupun mungkin A Agim. Waduh, tapi bukan ya. Ini berbeda sama A Agim yang di Darut Tauhid. Ini A Agim versi SMP Al-Amanah dulunya. Nah, jadi teman-teman, kita di sini akan sedikit membahas tentang gejala-gejala yang terjadi pada siswa ketika mereka menggunakan internet, teman-teman. Coba, kalau ditanya ya, teman-teman, internet biasanya dipakai apa aja? Coba dijawab misalkan. Misalkan ada yang jawab nih, Adam, kalau saya sendiri menggunakan internet itu untuk mencari jawaban. Oke, boleh. Adam, kalau saya sendiri menggunakan internet ini untuk mencari bahan dakwah. Wah, mantap. Ada lagi yang lain. Adam, kalau saya sendiri nih, Adam, menggunakan internet untuk bermain game misalkan. Untuk main FF, Adam. Atau untuk main PUBG, untuk main Mobile Legends, Adam. Oh, gak apa-apa deh. Itu kan hiburan ya. Atau misalkan, Adam, kalau saya sendiri sih buat nonton dakwah, Adam. Dakwahnya Ustadz Hanan Ataki, dakwahnya Ustadz F. Effendi. Wah, mantap apalagi kalau kayak gitu. Nah, itu kita bisa tahu kalau hal-hal tersebut adalah salah satu contoh penggunaan dari internet. Cuman, yang namanya sebuah hal, dia pasti memiliki sumbu positif dan juga sumbu negatifnya. Salah satu penggunaan negatif dari internet adalah kita bisa bebas berselancar kemana saja di internet. Salah satunya adalah menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Contohnya yaitu pornografi. Nah, ini adalah masalah yang serius, teman-teman. Karena pornografi ini bukan hanya dilarang oleh Islam, tapi juga memiliki dampak negatif pada kesehatan teman-teman. Jika kita melihat melalui perspektif Islam, maka ada hadis yang melarang kita untuk melihat aurat dari laki-laki ataupun perempuan. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki masuk bersama laki-laki lain dalam satu selimut. Dan jangan pula seorang wanita masuk bersama wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, dan juga kalau dilihat dari perspektif kesehatan, pornografi ini memiliki banyak sekali dampak negatif, teman-teman. Bisa menjadi lemot misalkan. Bisa jadi dia mudian orangnya. Bisa jadi dia kurang empati. Bisa jadi dia tidak peduli pada keadaan sekitar. Dan yang terakhir juga, dia bisa jadi benar-benar melakukan kebohongan demi apa yang dia inginkan. Nah, ayo teman-teman, siapa yang masih menonton pornografi? Ayo, kita hentikan teman-teman. Karena itu sudah jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Apalagi ketika saum Ramadan seperti ini, teman-teman. Ramadan itu adalah bulan yang suci. Menonton pornografi adalah hal yang haram. Kalau teman-teman nonton pornografi ketika bulan Ramadan, maka itu adalah dosa yang berdobel, teman-teman. Dosa yang berdua kali lipat, teman-teman. Makan saja, teman-teman. Ketika kita makan di bulan Ramadan, itu sudah dosa, teman-teman. Membatalkan dengan makan, itu dosa. Ini kita membatalkan saum kita di bulan Ramadan dengan hal yang haram. Dosa membatalkan yang dosa, membuat semakin dosa, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menonton film porno, itu gak ada positifnya, teman-teman, sama sekali. Mau itu dengan alasan, ini mah buat riset misalkan, untuk pelajaran biologi, gak ada, teman-teman. Pornografi ini hanya menimbulkan dampak ataupun efek negatif kepada kita. Kalau teman-teman bertanya misalkan, Adam dulunya pernah nonton pornografi nggak? Secara tidak sengaja, memang banyak sekali di internet ini hal-hal yang berbau pornografi, teman-teman. Kita bisa loh hindari pornografi ini di internet. Misalkan, yaitu kita memenuhi beranda YouTube kita misalkan dengan hal yang positif. Karena biasanya di YouTube ini, dia itu terbentuk karena kebiasaan kita. Nah, nanti teman-teman bisa nih searchingnya misalkan tentang hal-hal yang berbau agama Islam lah, dakwah lah. Maka sehingga terbentuklah beranda teman-teman yang lebih baik. Ataupun teman-teman tidak asal pencet, teman-teman. Karena banyak sekali iklan-iklan yang muncul di internet
Dan itu berbau pornografi, teman-teman. Entah itu berbentuk kartun maupun berbentuk manusia seperti kita. Selain berhati-hati dalam mengklik, teman-teman juga yang paling penting dan paling krusial untuk memberhentikan teman-teman dari menonton pornografi, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Ada satu sifat nih yang harus teman-teman tanamkan dalam diri, yaitu rasa malu, teman-teman. Kok malu sih, Kang? Malu di sini bukan malu ketika misalkan teman-teman disuruh maju nih ke depan. Enggak mau, misalkan saya gak mau maju, Pak, malu, gak usah. Atau misalkan, coba kamu ngomong, silahkan ke depan. Gak mau. Ini bukan malu yang seperti itu. Tapi ini adalah rasa malu yang timbul ketika teman-teman akan melakukan dosa. Karena kenapa, teman-teman? Karena orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, mereka dibebaskan melakukan apa saja. Mereka akan merasa bebas melakukan apa saja. Mereka tidak ada tuh pikiran-pikiran kayak, ini kayaknya salah deh. Kayaknya ini kalau kayak gini salah deh. Gak ada, teman-teman. Ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, mereka biasanya akan berbuat seenak mereka. Sama halnya pada firman Allah pada Quran Surat Fussilat ayat 40. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Firman tersebut, teman-teman, diperkuat dengan hadis Nabi, yaitu yang mengatakan, bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Di sini menunjukkan, teman-teman, bukannya Allah tidak peduli, bukannya Rasul tidak peduli terhadap kaumnya, tapi ini menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa malu, teman-teman. Mereka akan melakukan perbuatan seenak mereka. Karena biasanya orang-orang yang beriman, teman-teman, mereka akan merasa risih, akan merasa gundah ketika mereka melakukan sebuah perbuatan yang salah di mata Allah. Mereka tidak akan mungkin merasa nyaman, teman-teman, ketika mereka menonton pornografi. Tentunya mereka pasti akan terlintas tuh sedikit kayak, duh, perbuatan ini Allah suka nggak ya? Duh, ini kok kayak salah ya kalau nonton ini? Itu adalah ciri-ciri yang baik, teman-teman. Karena dia sudah merasa risih terhadap apa yang dia perbuat. Maka coba teman-teman sekarang koreksi diri teman-teman. Nih, kalau teman-teman ya misalkan lihat ada gambar-gambar yang porno ataupun video-video porno, yang teman-teman lakukan pertama apa? Apakah teman-teman tonton sendirian? Yang kedua, atau teman-teman hindari nih? Misalkan teman-teman menjawab, Kang, saya nonton misalkan. Oke, pertanyaan kedua. Ketika teman-teman menonton video itu atau foto itu, melihat foto itu, yang teman-teman rasakan apa nih? Apakah senang atau risih? Karena jawaban yang benar hanyalah risih. Dan juga apalagi tidak menonton ya. Sebenarnya bagusnya tidak menonton juga tidak melihat. Cuman teman-teman ketika sudah menonton, karena misalkan teman-teman nggak tahu nih, tulisannya sih bukan itu, Kak. Tulisannya bukan video porno. Itu kayak cuman iklan main games atau gimana. Nah, maka respon terbaik ketika teman-teman tidak mengetahui kalau hal itu adalah porno adalah merasa risih. Karena tadi orang-orang yang tidak punya rasa malu, mereka akan dengan seenak hatinya menonton, melihat hal-hal tersebut yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, saya udah kecanduan, bantuin dong cara berhentinya. Oke, gini. Teman-teman harus tahu dulu. Ketika kita merasakan senang, maka ada hormon yang keluar. Ada hormon dopamin. Boleh ditanya ke Pak Hazni ataupun Pak Ujang ya. Itu hormon dopamin atau hormon senang. Jadi wajar sekali teman-teman ketika senang melihat video porno pada awalnya, ketika belum dikasih tahu apa yang benarnya. Karena otak kita itu akan merespon gimana caranya ini akan menjadi hal-hal yang berulang. Karena menurut otak teman-teman, itu adalah hal yang baik dan juga membuat senang. Nah, ketika kita sudah kecanduan terhadap sesuatu hal, maka kita harus menemukan kegiatan ataupun agenda lain yang sekiranya sama serunya atau bahkan lebih seru dan bisa menggantikan kegiatan yang tidak baik tersebut. Dalam kasus ini adalah menonton video porno. Teman-teman bisa misalkan kayak ketika teman-teman biasanya kapan nih menonton video porno? Misalkan Adit ya, misalkan Adit nonton video pornonya pagi-pagi, Kang. Karena ya misalkan saya gabut, Kang, mau ngapain lagi? Pagi-pagi ini, Dit, bisa Adit isi dengan misalkan berolahraga. Wah, misalkan Adit ini anak futsal. Olahragakeun, Dit. Adit olahraga. Bisa itu juga olahraga kalistenik, yaitu yang tidak menggunakan alat yang di rumah. Jadi,
Yang tadinya energi adit ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, menonton video porno, melihat hal-hal yang dilarang, energi adit ini bisa digunakan untuk berolahraga. Ketika adit sudah capek dengan berolahraga, biasanya hormon testosteron yang muncul ketika kita ingin menonton video-video seperti itu turun dit karena sudah capek. Kalau saya mah Kang, fajar mah suka malam. Nah, fajar nih misalkan, fajar malam-malam. Malam-malam ini tentunya kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mantapnya, Jar. Contohnya ngapain, Jar, misalkan? Contohnya bisa ngaji, Jar. Bisa murojaah. Udah belum tes ke Pasaman 30 juz 30. Nah, kalau belum, misalkan fajar ini bisa manfaatkan untuk ngafalin juz 30 untuk tes misalkan besoknya. Tapi Kang, saya mah udah hafal juz 30, udah nggak ada hafalan. Oke, besok ada pelajaran apa? Bisa digunakan untuk belajar. Sekarang saya mah udah ranking 1. Tidak masalah. Kita nggak tahu kan, ntar ketika kita SMA, apakah kita akan tetap ranking 1? Apakah ntar semester depan masih ranking 1? Nggak ada ruginya kita untuk belajar. Kalaupun teman-teman bosan dengan pelajaran di sekolah, teman-teman bisa isi dengan pelajaran yang berkenaan dengan hobi. Misalkan nih, kita tahu ya, kalau ada guru namanya Pak Dwiki misalkan nih. Pak Dwiki ini kan dia suka dengan video nih, dengan editing. Teman-teman juga yang berminat bisa nih untuk belajar video. Misalkan kayak, saya juga mau jadi editor lah. Akhirnya teman-teman belajar di YouTube untuk mengedit misalkan kayak gitu. Atau misalkan, saya pengen kayak Pak Darmawan atau kayak Pak Ujang jadi guru, kayak Pak Hazni jadi guru. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan cara di internet teman-teman yang tadinya teman-teman berselancar untuk mencari hal-hal yang negatif, akhirnya jadi hal-hal yang positif. Teman-teman cari misalkan, gimana sih cara jadi guru? SMA-nya di mana sih kalau mau jadi guru? Perguruan tingginya di mana sih kalau mau jadi guru? Itu bisa teman-teman temukan di internet. Misalkan tadinya teman-teman banyak sekali menjumpai pornografi, akhirnya penuh dengan edukasi teman-teman. Teman-teman akhirnya nanti bisa jadi hobinya ini berkembang. Jadi untuk menghentikan kecanduan teman-teman, teman-teman harus menggantikan blok kecanduan teman-teman dengan blok kegiatan yang lebih bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman jangan merasa dikucilkan ketika teman-teman pernah menonton pornografi. Kalau boleh nih, semua orang itu pasti pernah nonton teman-teman. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang sempurna. Mereka pasti memiliki dosa masing-masing. Tapi perbedaan orang-orang adalah ketika mereka bisa sembuh. Atau ketika mereka bisa sadar. Ketika mereka bisa kembali ke jalan Allah. Ketika mereka bisa bertaubat. Yaitu, bertobat itu apa sih kalau kalian bertanya? Bertobat itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan cara meninggalkan kegiatan yang buruk. Jadi teman-teman, ayo obati kecanduan teman-teman karena hanya teman-teman yang bisa dan mampu untuk mengubah kebiasaan buruk teman-teman. Jadi teman-teman, ayo kita bangkit melawan kecanduan yang buruk pada diri kita ini. Mungkin di antara kita ada yang misalkan teman-teman Adam sendiri kecanduannya itu misalkan mereka merokok. Ada yang misalkan kecanduannya misalkan nonton pornografi. Banyak dari kita yang melawan kecanduan buruknya masing-masing. Banyak dari kita yang berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Karena seseorang akan dinilai bukan pada titik tertingginya, tapi bagaimana dia bertolak pada titik terendahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat berbuka puasa. Adam Fazza Gimnastiar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.